Nepal diguncang demonstrasi besar-besaran sejak 8 September 2025. Aksi yang dipimpin generasi muda meluas ke berbagai kota. Larangan 26 platform media sosial menjadi pemicu kemarahan publik. Larangan itu dinilai membungkam suara rakyat dan memicu ledakan ketidakpuasan. Sejak hari pertama, demonstrasi bergeser menjadi gerakan anti korupsi nasional. Tagar Nepo Kids dan Nepo Baby menjadi simbol protes di media sosial sebelum diblokir oleh pemerintah. Massa menuding anak-anak elit politik hidup mewah di tengah penderitaan ekonomi rakyat. Semangat generasi Z mendorong gelora perlawanan yang tak terkendali. Sebelum pemblokiran, media sosial menjadi arena solidaritas publik. Video aksi dan pesan perlawanan menyebar luas di kalangan generasi muda. Ketika saluran digital ditutup, protes berpindah ke jalanan dengan skala lebih besar. Tekanan publik membuktikan peran generasi Z sebagai motor gerakan politik baru di Nepal. Bentrokan dengan aparat tak terelakkan di jalan Kathmandu dan sekitarnya. Polisi melepaskan gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam untuk membubarkan massa. Data resmi menyebut sedikitnya 30 orang tewas dan hampir 200 orang terluka. Gedung parlemen dan sejumlah kantor politik terbakar. Rumah-rumah pejabat juga dijadikan sasaran amarah massa. Dalam situasi memanas, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengumumkan pengunduran diri pada 9 September. Presiden Ramchandra Podel mengikuti langkah serupa sehari kemudian. Keputusan kedua pemimpin tertinggi itu meninggalkan Nepal tanpa arah politik yang jelas. Kekosongan kekuasaan memunculkan resiko instabilitas baru di tengah demo yang belum reda. Menurut Direktur The Pandita Institute, Agung Setio Wibowo, demonstrasi Nepal menunjukkan kegagalan pemerintah membaca aspirasi publik. Keputusan membatasi komunikasi dan mengandalkan aparat menjadi bumerang politik. Penggunaan kekerasan berlebihan membuat legitimasi pemerintah semakin runtuh. Namun di saat yang sama, tindakan anarkis demonstran juga mengancam dukungan publik terhadap gerakan. Pakar menegaskan Nepal akan menghadapi krisis berlapis pasca demo. Secara politik, negeri itu membutuhkan pemerintah transisi dengan legitimasi kuat. Secara keamanan, jam malam diterapkan dan tentara diterjunkan di ibu kota. Namun ketegangan di jalanan masih berlanjut dan beresiko meluas ke wilayah lain. Dalam bidang ekonomi, sektor pariwisata terpaksa berhenti total. Bandara utama sempat tertutup dan penerbangan internasional dibatalkan. Usaha kecil dan pedagang rugi besar karena akses dibatasi dan konsumen hilang. Kerusakan infrastruktur dan gedung pemerintah menambah beban biaya pemulihan. Secara sosial, trauma masyarakat berlapis dengan korban jiwa dan kekerasan di jalanan. Retaknya kepercayaan antar kelompok membuat risiko balas dendam politik masih terbuka. Kerusuhan memunculkan rasa takut dan ketidakpastian yang meluas di tengah masyarakat. Dampak ini diperkirakan bertahan lama dan menjadi tantangan sulit bagi pemerintah transisi. Agung Setio Wibowo menyebut ada 3 syarat mutlak untuk menyelamatkan Nepal, yakni mandat transisi yang kuat dan diterima publik, penegakan hukum independen untuk memberantas korupsi, serta kebijakan ekonomi yang mampu merespon kebutuhan rakyat.
Pemerintah transisi harus mengembalikan legitimasi publik dan melakukan rekonsiliasi sosial. Kegagalan menghadapi salah satu tantangan ini bisa memicu instabilitas ulang. Nepal kini berada di titik krusial dalam sejarah politiknya. Sebuah persimpangan antara transformasi struktural atau siklus instabilitas yang berulang. Menurut pakar, dukungan internal dan internasional akan menentukan arah reformasi. Masa depan demokrasi Nepal ditentukan oleh kemampuan pemimpin baru dalam mengelola krisis berlapis yang sedang terjadi.